Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Aprilia Ningsih, NIM C09200009 dari kelas metode presentasi A. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang pemanfaatan limbah tekstil untuk pembuatan furnitur. Sampah atau limbah merupakan salah satu permasalahan yang selalu ada di setiap daerah. Ada banyak cara untuk menanggulangi atau mengolah limbah tersebut, seperti misalnya dengan cara pemupukan, pengomposan, serta pembakaran. Limbah kain merupakan salah satu jenis limbah yang sulit diolah karena merupakan limbah organik yang tidak mudah terurai sehingga tidak dapat dikompos. Nah, jika limbah kain diolah dengan cara pembakaran akan menimbulkan asap dan gas beracun yang juga bisa membahayakan lingkungan. Kemudian limbah dibagi menjadi 3 jenis, ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat adalah hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat, seperti kertas, plastik, kain, serbuk besi, serbuk kayu, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair adalah hasil buangan proses produksi ataupun aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam udara. Dan yang terakhir, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus atau masih bisa mungkin terlihat dengan mata seperti uap air, debu, kabut, dan asap. Sedangkan pencemaran gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman dan hanya berlaku untuk gas-gas tertentu. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum nih, apa sih limbah tekstil itu? Limbah tekstil merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses pengajian, proses penghilangan kanji, penggelantangan, pemasakan, merserisasi, pewarnaan, pencetakan, dan proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan kapas menghasilkan limbah yang lebih banyak dan lebih kuat daripada limbah dari proses penyempurnaan bahan sintetis. Lalu apa sih tujuannya pengolahan limbah tekstil untuk dibuat sebagai furnitur? Nah, tentunya dapat mengurangi ataupun menanggulangi masalah limbah kain dengan cara meningkatkan value dari limbah tersebut sehingga memiliki nilai tambah ataupun nilai jual yang tinggi. Dan juga dapat mengefisienkan ruang dalam rumah ataupun apartemen, sehingga ruang yang ada dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak hal dan tidak menghalangi aktivitas di dalam rumah. Kemudian, eksplorasi pada limbah kain dapat dilakukan dengan pencampuran bahan lain dan tanpa pencampuran bahan lain. Pencampuran bahan lain dapat berupa bahan kimia seperti resin, dempul, semen, dan sebagainya, maupun dengan bahan organik seperti tepung, sagu, dan gumrosin. Proses tanpa pencampuran bahan lain bisa dengan pemanasan ataupun heat gun dan teknik anyam. Kedua cara ini berpotensi mengubah kain menjadi struktur yang kemudian dapat dibuat menjadi berbagai macam produk. Lalu, berdasarkan karakteristik dan potensi hasil eksplorasi dapat disimpulkan bahwa furnitur dapat dikembangkan dari kain baik dengan pencampuran ataupun tidak. Limbah kain yang telah diolah tersebut memiliki potensi untuk menopang atau menahan beban. Nyatanya, limbah tekstil memiliki banyak potensi dan sangat cocok untuk konstruksi. Tak banyak yang tahu bahwa kandungan kapas dalam limbah tekstil dapat berfungsi sebagai isolator yang sangat baik. Setelah itu, furnitur merupakan produk yang berpotensi untuk dibuat dari limbah kain tersebut karena beberapa hal, yaitu furnitur memiliki ukuran yang besar sehingga dapat lebih banyak menggunakan limbah kain yang pada akhirnya akan lebih cepat mengurangi jumlah limbah kain yang ada. Dapat dibuat modular untuk mengantisipasi ukuran kain yang besarnya tidak merata dan juga memudahkan pemindahan, pengiriman, dan sebagainya. Furnitur ini memerlukan peran desain agar dapat digunakan dengan nyaman, aman, dan juga memiliki nilai estetis sehingga meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan penanggulangan limbah kain ini dapat dibuat dengan cara yang kreatif, dengan desain yang menarik untuk meningkatkan nilai jualnya. Cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi limbah kain ini salah satunya yaitu mendaur ulang limbah tersebut agar menjadi suatu produk.
menggunakan metode yang mudah, sistematis, serta efisien, sehingga mudah untuk diajarkan baik oleh industri besar maupun industri kecil. Selain mengatasi masalah limbahnya, dapat juga berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan dengan industri padat karya, serta dapat meningkatkan nilai jual limbah tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.